Halo ladies and gentlemen. Halo ladies and gentlemen. Sekarang saya sedang berada di Sapan. Saya berada di ujung Jalan Citarik Baru sisi utara. Nah, ini mulainya di sini nih. Nah, kita sudah memasuki Jalan Citarik Baru sisi utara. Karena Jalan Citarik Baru ini ada dua ya, di kanan kiri sungai, di utara dan selatan sungai Citarik. Di pinggirnya itu terus mengikuti sungai, namanya Jalan Citarik Baru. Kenapa ada barunya? Karena dulu Sungai Citarik itu bukan seperti ini, tapi agak berkelok dan kecil. Nah, karena menyebabkan banjir, jadi Sungai Citarik itu dibikin lebih lurus dan dibikin lebih besar, sehingga banjir yang menimpa di daerah sini akhirnya hilang pada saat itu. Walaupun sekarang sudah mulai lagi banjir. Oke, ini berada di ujung Jalan Citarik Baru ujung barat ya. Jadi sekarang kita akan menyusuri jalan ini dari ujung barat hingga ke ujung timur. Di buntunya sebelah mana nih jalannya ini? Buntunya di mana nih? Kita selusuri sampai jalan ini menemukan titik buntu. Ini sekarang agak-agak rintik-rintik hujan ya. Ya nggak apa-apa. Rintik-rintik hujan menambah suasana menjadi dingin. Kata siapa romantis? Dinginnya dingin aja. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu lah ya. Sekarang tahun 2024 nih. 10 tahun yang lalu di sini masih jarang orang yang mau lewat jalan ini, terutama di malam hari. Karena memang sepi kalau di malam hari. Dan pernah beberapa kali terjadi pencegatan oleh orang tak dikenal, lalu dipinjam barang-barang milik yang lewat, tapi tidak pernah dikembalikan. Nah, sering terjadi seperti itu. Jadi kalau wah, ini ada pesantren ini, pesantren Sabilun aja. Nah, jadi gitu dulu ceritanya. Kalau lewat maghrib dianjurkan tidak lewat sini. Dikhawatirkan ada beberapa orang tak dikenal yang membawa besi tipis agak panjang, lalu tiba-tiba ingin meminjam barang-barang berharga kita, tapi dengan niat tidak dikembalikan selama-lamanya. Jika kita tidak meminjamkan, terkadang besi yang tipis yang agak panjang tadi itu kadang-kadang masuk secara perlahan ke dalam perut kita. Nah, untuk menghindari kejadian-kejadian seperti itu, tidak dianjurkan lewat sini pada malam hari dulu loh ya, bukan sekarang ya. Nah, kalau sekarang katanya orang-orang yang suka meminjam tengah malam tersebut sudah innalillahi, sudah kembali ke haribaannya, alias modiar.
sehingga jalan ini lebih aman dari sebelumnya. Tapi ya untuk berjaga-jaga ya jangan lewat sini kalau terlalu malam. Loh bukan itu loh, bukan karena wilayah sininya loh, karena sepinya ya. Kalau pelaku ya, si pelaku yang suka meminjam barang di tengah jalan itu, ya itu kita tidak pernah tahu itu siapa dan orang mana. Belum tentu itu orang sini juga, belum tentu. Bisa jadi orang desa sebelah, bisa jadi orang kecamatan sebelah, kabupaten sebelah, ya atau negara sebelah. Ya kita tidak boleh menuduh ya, kita tidak pernah tahu. Lebih baik daripada menuduh, lebih baik kita waspada. Nah tadi itu ada pesantren ya, pesantren. Bagi yang belum tahu, pesantren itu adalah lembaga pendidikan 24 jam. Jadi si muridnya diwajibkan bermalam di situ selama menempuh pendidikan. Jika pendidikannya SMA, ya muridnya wajib bermukim atau bermalam di situ selama 3 tahun. Nah, biasanya kegiatannya itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu belajar. Bangun tidur pagi itu beribadah, lalu belajar sampai jam 6. Nah, nanti jam 7-nya masuk lagi sekolah formal. Di situ juga sampai siang. Setelah siang biasanya istirahat 1-2 jam, lanjutkan lagi belajar ilmu-ilmu agama sampai sore. Setelah sore istirahat lagi sebentar, maghrib mulai belajar lagi sampai malam, sampai jam 10. Jam 10 tidur kalau yang mau, bangun lagi, gitu seterusnya. Nah jalan ini jalan alternatif ya, untuk menghindari kemacetan di jalan Cibiru Cinunuk. Nah ini jalan ini lumayan membantu. Nah, Sungai Citarik ini ya lumayan besar ya, kalau lagi hujan airnya juga penuh. Kalau lagi kemarau itu ya bisa kering. Kalau hujan penuh banjir, kalau kemarau kering. Jadi airnya tidak stabil. Ya karena sumber airnya juga tidak stabil. Kalau hujan tidak mampu menahan air, kalau kemarau tidak mampu memberikan suplai air karena di gunungnya juga kering. Di aliran sungai ini sering terjadi kejadian seperti anak-anak yang hilang terbawa arus. Bukan cuma anak-anak, orang yang dewasa yang hilang terbawa arus. Kemudian orang tua yang sudah tua gitu terbawa arus juga ada. Bahkan belum lama, beberapa tahun yang lalu ini, ada yang kesurupan terbawa arus. Ceritanya itu kalau tidak salah dengar ya, ada sebuah kesenian yang anggotanya itu suka dibikin
semacam kesurupan itu. Lalu orang yang kesurupan itu seorang remaja, dia loncat ke air, tidak terkendali dan loncat ke sungai. Nah, saat kesurupan, tapi kesurupannya nggak sembuh, langsung dia sambil kesurupan naik lagi ke darat. Nah, akhirnya penonton kan bersorak-sorak, wah hebat. Tidak lama kemudian loncat lagi ke air, dikiranya bakal balik lagi. Ya namanya juga dikuasai oleh jin yang katanya sakti ya, mungkin ya. Ternyata gak balik lagi, ndelep, hilang. Ketemu sekitar berapa kilo ya? Ya sekitar 30 kilo lah ya, 30 kilo aliran sungai baru ketemu. Sudah kembali ke rahmatullah. Waduh, kasihan ya, sehingga ya, karena kejadian-kejadian tersebut, yang pertama, anak-anak ya jangan main di pinggir sungai, berbahaya. Karena sudah ada anak-anak yang hilang. Begitu juga dengan orang dewasa juga pernah ada kejadian. Orang tua pernah ada kejadian. Orang yang dirasuki oleh roh-roh, jin-jin atau apapun itu juga harus hati-hati ya. Karena sudah ada kejadian. Ya intinya ternyata semua orang harus hati-hati, tanpa terkecuali. Karena bencana itu bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Sudah takdir ilahi, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha untuk mencegahnya dengan cara berhati-hati setiap saat, tidak lupa membaca doa. Aduh, jalannya lumayan jelek ya. Nah, di sini, ini kalau hujannya gede di sini banjir ini, tergenang air ini. Kadang-kadang sampai tidak bisa dilalui motor di sini karena saking dalamnya. Ini yang saya lewati ini. Karena airnya meluap dari sungai ini, walaupun sudah ditembok gini ya, tapi ada bagian-bagian yang bocor dari sebelum tembok ini, sehingga penuh. Karena di sini itu ada irigasi. Nah, ini depan saya ini ada irigasi ini. Itu kalau sedang banjir ya airnya ke sini, ke jalan. Serem pokoknya. Nah, sebentar lagi kita akan menyeberang jalan apa ya? Jalan raya Ranca Ekek Majalaya ya. Tapi kita akan lurus untuk tetap menyusuri jalan Citarik Baru ini. Sampai di mana ujungnya ini? Nah, ini jalan rayanya. Kita akan lurus ya, biar tetap berada di ini ada pertemuan dua sungai. Sungai dari daerah Kahatek ya. Ini ke sini alirannya ini. Pertemuan dua sungai ya.
Nah, jalan ini cukup sepi ya, apalagi malam ini jarang orang yang lewat sini nih. Rata-rata orang melewati Jalan Citarik Baru yang sisi selatan. Kalau sisi utara ini di malam hari cukup mencekam. Dikhawatirkan ada yang saya ceritakan tadi ya, apa itu namanya, orang yang mencegat, memberhentikan, lalu meminjam barang dengan niat tidak dikembalikan. Nah, ini kalau tidak salah di sini tuh ada pembuangan sampah ya, yang sudah menggunung. Nah, ini di depan ini nih, sampah semua ini. Oh, dibakar ya. Yang terbakar cuma atasnya tok, bawahnya enggak, tetap sampah. Ya, cara menanggulanginya saya sudah pernah ngobrol kalau tidak salah di video sebelumnya. Nah, rata-rata orang lebih memilih Jalan Citarik Baru sisi selatan ya, yang sebelah kanan saya ini. Ya, mulai hujan. Wah, hujannya nih mulai agak deres ya. Jalannya mulai licin. Nah, di sini tuh banyak jembatan. Oh, walaupun rumahnya di pinggir sungai, tapi bagus-bagus, pada banyak yang punya mobil. Nah, ada jembatan lagi penyeberangan. Hampir setiap ya 500 meter mungkin ya. Bahkan ada yang cuma 100 meter itu sudah ada jembatan lagi untuk menyeberang. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menyeberang ke sana. Nah, kita akan menyusuri jalan ini terus ya sampai ujungnya di mana ya. Kita juga pengen tahu ini di manakah ini ujungnya ini. Nah, kelihatan ya, ini jalannya memang jarang dilalui orang ini jalannya. Mudah-mudahan tidak bertemu dengan orang yang meminjam barang ya. Nah, ada jembatan lagi. Wah, sepi ya jalannya ya. Kalau jalan ke sini sepi-sepi gini, jangan lupa berdoa dalam hati supaya kita dijauhkan dari peminta-minta ya. Nah. Ini dia. Kita sampai di sini saja. Sudah agak menyeramkan kalau dilanjutkan ke sana. Putar balik. Ini ujungnya di situ ya.
Nah kalau jalan Citarik yang sisi selatan itu ujungnya itu nggak ada ujungnya dia. Tapi kalau ujung namanya Citarik itu tidak jauh dari sini, cuma sekitar 500 meter lagi. Tapi kalau yang sisi utara itu ya buntu kita tempat yang tadi ya, tidak bisa melanjutkan ya karena jalan setapak dan berbahaya. Demi keselamatan lebih baik kita putar balik saja. Sekian dulu lah ya. Terima kasih lo sudah menemani selama di perjalanan ngobrol-ngobrol nggak sepi ya. Matur suwun lo. Terima kasih. Wassalam.